Baik, terima kasih Bapak Ibu pagi hari ini telah datang berkumpul di ruangan kita ini untuk mengikuti kolaborasi bersama saya calon guru penggerak angkatan 8 Arliati Ginting, yang menjadi pembahasan kita adalah pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Nah, jadi pertama-tama mari kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita sudah bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan apapun. Bapak Ibu, pada kesempatan ini kita berkolaborasi di sini untuk mengetahui bagaimana cara pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah kita ini, Bapak Ibu. Nah, kita sebagai pemimpin dalam pembelajaran, kita ini semua pemimpin, ya. Guru itu pun pemimpin, semua kita ini pemimpin. Jadi kita adalah pemimpin pembelajaran, Bapak Ibu. Jadi sebagai seorang pemimpin pembelajaran, kita harus mengetahui sumber daya atau aset-aset yang ada di sekolah kita ini, Bapak Ibu. Nah, jadi untuk itu Bapak Ibu, mari kita lihat dulu. Ya, sumber daya adalah segala sesuatu baik berupa benda nyata maupun bukan benda nyata yang terdapat pada satu wilayah dan yang dapat dimanfaatkan manusia untuk kelangsungan hidupnya. Nah, dalam sumber daya ini nanti ada dua, ada sumber daya biotik dan ada sumber daya abiotik. Jadi sumber daya biotik itu seperti makhluk hidup, ya, murid, kepala sekolah, guru, staf, tenaga kependidikan, pengawas sekolah, orang tua, masyarakat sekitar sekolah, dinas terkait dan pemerintah, gitu. Lalu sumber daya abiotik itu adalah semua yang bukan hidup, artinya benda mati, keuangan, sarana, prasarana dan lingkungan alam, Bapak Ibu. Nah, ini semuanya adalah merupakan sumber daya yang ada di sekolah kita. Nah, kalau kita tadi sebagai guru berarti kita adalah sumber daya biotik, gitu. Jadi kita bahas selanjutnya, Bapak Ibu. Nah, di sini peran pemimpin dalam mewujudkan visi dan prakarsa perubahan. Guru dalam hal ini adalah seorang pemimpin yang diharapkan dapat mengidentifikasi modal atau kekuatan yang ada pada sekolahnya dan mampu mengelola dan memanfaatkannya untuk kepentingan optimalisasi, ya, pembelajaran yang berpihak pada murid. Halo. Ia harus berpandangan positif dengan fokus pada kekuatan atau kelebihan yang dimiliki sekolah dengan memanfaatkan aset yang ada dan tidak terpaku pada kekurangan yang ada. Hal ini sesuai dengan prinsip pendekatan aset based thinking, yakni pendekatan yang mengoptimalkan pemanfaatan aset-aset yang ada, Bapak Ibu. Nah, jadi di sini kita akan mengidentifikasi nanti kira-kira apa aset-aset yang ada di sekolah kita ini, Bapak Ibu, yang bisa kita manfaatkan sebagai sumber kekuatan yang ada di sekolah kita ini. Sebagai seorang pemimpin, sudah sepatutnya kita bisa memanfaatkan semua aset-aset yang ada di sekolah kita ini. Nah, di sini nanti kita akan mengidentifikasi ada 7 modal atau aset utama sekolah SMP Negeri 1 3 Minanga, Bapak Ibu. Nah, kita lihat selanjutnya. Nah, ini dia 7 modal atau aset utama sekolah. Bisa dibaca ini, Bapak Ibu? Enggak. Sudah besar, ya, saya jelaskan aja lah. Yang pertama adalah modal manusia, ya, modal manusia. Jadi modal manusia itu tadi itu termasuk pemimpin kita, kepala sekolah, guru, ya, tadi masyarakat tadi, ya, murid juga termasuk, orang tua juga. Lalu modal sosial, ya, modal sosial ini hubungan kita dengan masyarakat, hubungan kita dengan masyarakat. Lalu ada modal finansial, yaitu aset-aset yang datang ke sekolah kita berupa bantuan, apakah itu dana BOS, dari mana saja, gitu. Karena kita semua ini, saya pribadi dulu belum tahu sebenarnya aset-aset yang ada di sekolah kita ini, Bapak Ibu. Oleh karena itulah di sini tugas kita adalah untuk mengidentifikasi kira-kira apa aset-aset yang ada di sekolah kita ini. Nah, lalu ada modal politik. Modal politik ini
ada hubungannya dengan pemerintah begitu, ataukah ada kerjasama kita dengan pemerintah, BPD misalnya, kelurahan ataupun dinas-dinas terkait seperti puskesmas dan kepolisian. Lalu ada modal lingkungan alam. Modal lingkungan alam misalnya Bapak Ibu, kita ini kan dekat dengan lahan pertanian ya kan. Apakah kita bisa mempergunakan lahan pertanian yang ada di sekitar kita sebagai bahan pembelajaran kita? Lalu di dekat kita ini ada juga tempat wisata, misalnya Lamong Karang ya kan, salah satu tempat wisata. Apakah ini bisa kita manfaatkan sebagai salah satu kekuatan di sekolah kita ini juga? Lalu ada modal agama dan budaya. Modal agama dan budaya adalah misalnya tempat-tempat ibadah. Kita kan sekolah kita ini dekat dengan masjid, dekat dengan gereja. Kalau di sekolah kita ini kan ada 3 agama ya, agama Katolik, Islam, dan Kristen Protestan. Apakah kita bisa berhubungan dengan tokoh-tokoh agama? Lalu tokoh adat, kita tinggal di lokasi masyarakat, tentunya ini sangat menguntungkan juga bagi kita untuk menerapkan budaya-budaya yang ada di sekitar kita ini. Bisakah kita berhubungan dengan tokoh-tokoh budaya yang ada di sekitar sekolah kita ini untuk menerapkan pembelajaran yang bisa mengantarkan anak kita pada keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya Bapak Ibu. Lalu di sini ini modal sosial saya buat itu kita lihat itu modal fisik sebenarnya. Modal fisik Bapak Ibu adalah yang ada di sekolah kita ini, sarana dan prasarana yang bisa menunjang pembelajaran di sekolah kita ini Bapak Ibu. Nah, jadi mari kita ini identifikasi satu-satu ya Bapak Ibu. Sama-sama kita mengidentifikasinya. Kita mulai. Selamat siang ibu-ibu semuanya. Pada kesempatan ini saya Arianti Buru Ginting, guru bahasa Indonesia dan sekaligus calon guru penggerak angkatan ke-8 di SMP Negeri 1 3 Binang ini. Pada kesempatan ini saya akan memimpin teman-teman Bapak Ibu semuanya untuk berkolaborasi untuk memahami sumber daya atau aset-aset yang ada di sekolah kita ini. Di sini judulnya adalah pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Nah, teman-teman, ibu guru semuanya, nah kita ketahui bahwa sumber daya adalah segala sesuatu yang baik berupa benda nyata maupun yang bukan nyata yang terdapat pada satu wilayah yang dapat dimanfaatkan manusia untuk kelangsungan hidupnya. Nah, yang berikutnya kita lihat. Nah, di sini ada sumber daya biotik dan sumber daya abiotik. Artinya ada sumber daya yang hidup, ada sumber daya yang tidak hidup gitu. Yang hidup itu sumber dayanya kalau di sekolah kita ini Bapak Ibu, kita sendiri ya, murid, guru gitu ya, tukang kantin ya, tenaga pendidikan, TU, kepala sekolah kita, pengawas sekolah, dan seluruh warga yang ada di sekolah kita ini. Nah, lalu ada yang tidak hidup ya, yang kita jadikan menjadi aset kita di sini, fasilitas sekolah kita, dan semua berupa sarana prasarana dan juga lingkungan yang alam yang ada di sekitar kita. Nah, selanjutnya kita lihat peran pemimpin dalam mewujudkan visi dan prakarsa perubahan. Nah, jadi ini guru dalam hal ini seorang pemimpin yang dapat mengidentifikasi modal atau kekuatan kita. Jadi kita ini Bapak Ibu ya adalah pemimpin gitu ya, pemimpin pembelajaran. Jadi jangan hanya aku guru, aku bukan pemimpin. Jadi kita ini ternyata semua pemimpin gitu ya. Jadi kita bisa memimpin kelas kita gitu. Kita bisa memimpin sekolah ini. Nah, walaupun kita hanya adalah seorang guru, tapi kita pemimpin di dalam kelas. Kita bisa menggunakan aset-aset kita yang ada di sekolah kita ini, baik aset yang ada di dalam kelas, di sekolah ya, di luar dari sekolah kita yang mendukung kita. Jadi ini nanti ada, coba kita lihat selanjutnya ya. Ada 7 modal atau aset utama sekolah di SMP Negeri 1 3 Binanga ini Bapak Ibu ya. Ini harus kita pahami juga. Nah, apa itu? Yang pertama ada modal sosial, ada modal finansial, modal politik, modal agama dan budaya, modal lingkungan alam, modal manusia, dan modal fisik ya.
modal fisik. Nah, jadi inilah 7 aset modal yang ada di sekolah kita ini. Nah, mari kita lihat selanjutnya. Mind map aset sekolah kita, ya. Ini kita bahas. Yang pertama modal manusia. Tadi sudah saya katakan juga bahwa modal manusia itu ada kepala sekolah, ada guru teknik, terdiri dari yang sudah S1 semuanya ya. Ada yang kalau di sekolah kita belum ada S2 ya, S1. Ada SMA di sini, tamatan SMA salah satu TU kita ya. Lalu ada D3 ya. Lalu ada komite sekolah kita, ada pengawas sekolah kita yang juga sudah tamat S1. Lalu kepala sekolah kita juga ada sudah tamat S1 dia, orang tua, alumni dan karakteristik siswa kita, Bapak Ibu ya. Inilah modal sekolah kita. Yang kedua ada modal sosial, dukungan masyarakat lingkungan sekitar dan orang tua siswa. Ini juga modal kita gitu. Nah, jadi lingkungan masyarakat adalah termasuk modal, bisa mendukung kita juga dalam sekolah ini. Yang ketiga, modal finansial yang ada di sekolah kita ini adalah ada dana BOS, ya, ada dana BOS, ada koperasi sekolah kita, ada sewa kantin. Di sekolah kita tidak ada SPP, ya. Ini mohon Bapak Ibu ya, coba kita lihat kembali apa-apa saja sebenarnya modal finansial yang saya buat di sini, yang saya ketahui. Nah, ini kita kaji bersama. Kira-kira ada apa modal finansial yang Bapak Ibu ketahui di sekolah kita ini? Misalnya, 1, beasiswa. Adakah beasiswa yang dapat ke sekolah kita ini? Yang teman-teman tahu? Dulu ada, sekarang belum. Tidak ada lagi. Ada ya, ada. Terus ada mungkin bantuan dari alumni juga, ya kan? Ya, mungkin beasiswa mungkin dikasih kepada siswa kita. Ini juga merupakan modal finansial ya. Nah, lalu sewa kantin ya. Sewa kantin ini juga adalah modal finansial Bapak Ibu ya, yang bisa kita pergunakan untuk kesejahteraan bersama gitu ya. Nah, yang keempat ada modal lingkungan alam. Sekolah kita ini dekat dengan permandian wisata Namo Karang. Ini juga bisa kita pergunakan seperti sekarang ini ya, yang kemarin kita lakukan long march ya ke Namo Karang. Kenapa kita harus jauh-jauh, dekat saja bisa ya kan? Lalu ada Lautir katanya yang sudah dibuat jadikan juga tempat wisata ya. Jadi kita tidak perlu sebenarnya ke kolam renang jauh-jauh mencari tempat berenang gitu ya. Bisa kita jadikan lingkungan yang ada di sekolah kita ini menjadi aset-aset yang sangat penting yang bisa kita jadikan menjadi salah satu tempat operasional belajar kita gitu. Nah, yang kelima adalah modal fisik ya. Modal fisik itu seperti bangunan ya, di sekolah kita ini lengkap ya. Semua kita punya kelas ya, cukup gitu. Lalu ada ruang praktik, ruang komputer, ada lagi ruang tata usaha, ruang guru. Ini lengkap ya. Kalau di sekolah kita lihat. Terus selain itu kita lihat ada jambor ya, jambor yang berhubungan dengan sekolah kita. Jambor itu los ya, yang di sini los ya. Bisa kita pergunakan misalnya dalam kegiatan kerohanian, kegiatan-kegiatan yang lain juga ya. Tempat ibadah juga dekat dengan sekolah kita. Lalu lapangan olahraga kita ada 2 ya, ada lapangan di sekolah kita ini terpisah, satu lagi di belakang sekolah kita ya. Yang ke-6 yaitu ada modal politik. Modal politik itu yang berhubungan dengan kerjasama dengan pemerintahan setempat, misalnya camat, lurah. Lalu ada juga puskesmas, kepolisian, kejaksaan. Ini semua adalah kerjasama kita. Nah, ini sudah kita rasakan di sini ya Bapak Ibu. Kita sudah melihat juga ada kemarin bantuan vitamin diberikan kepada siswa kita ya, yang perempuan. Terus yang ke-7 modal keagamaan ya, modal keagamaan. Mungkin kita bisa juga mengundang tokoh-tokoh agama, misalnya pendeta, ada ustadz, ada pastor, bisa kita undang ke sekolah kita. Lalu dari modal budaya, ini bisa kita undang misalnya tokoh budaya kita ya, untuk datang ke sekolah kita ini supaya bisa memberikan penerapan budaya positif juga kepada kita gitu. Nah, jadi inilah yang sangat penting sekali untuk kita ketahui. Mari sama-sama kita petakan kira-kira apa yang menjadi aset dan modal kita yang kita ketahui yang ada di sekolah kita ini. Ini kita jadikan menjadi kekuatan kita dalam proses pembelajaran kita.
Jadi jangan aku nggak bisa gitu ya. Kalau ada kegiatan ini nggak bisa lah, nggak ada. Jadi boleh kita gunakan semua aset-aset yang ada di sekolah kita ini. Kita semua ada. Bukan hanya dari teknologi saja, tetapi yang konvensional pun boleh kita gunakan gitu ya. Di sekolah kita memang sudah lumayan lengkap, sudah ada IT-nya, proyektor, sudah ada WiFi, sudah ada komputer, Chrome, kita sudah diberikan satu-satu orang setiap guru yang bisa kita manfaatkan. Di dalam kelas juga sudah ada proyektor dan WiFi sudah sampai semua, ya. Ini bisa kita pergunakan semua. Selain itu juga boleh kita pergunakan lahan-lahan pertanian yang ada di sekitar kita, misalnya lahan jagung, lahan coklat yang di sekitar sekolah kita ini. Ini juga bisa kita masukkan menjadi salah satu tempat untuk proses pembelajaran, ya. Nah, jadi selanjutnya kita lihat, ya. Jadi itulah tadi Bapak Ibu mengenai 7 aset yang ada di sekolah kita ini. Terima kasih. Terima kasih. Tolong dipotong.